ikan selam, ikan sepat, berenang-renang di tepi sungai. Kalau salam dijawab kurang semangat, boleh dong diulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah Masjid Baitul Haq rahimahumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memilih kita sedikit orang qiyamu Ramadan, hadir di rumah Allah yang mulia di bulan-bulan atau hari-hari yang mulia bersama orang-orang yang mulia untuk sesuatu yang mulia. Mudah-mudahan kemuliaan menyertai kehidupan kita, keluarga kita, fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah. Ramadan kali ini kita berhadapan dengan sebuah era yang disebut era distraksi atau era ketidakpastian global, yang episentrumnya ada di Amerika, Ukraina, Cina, dan jalur Gaza. Para akademisi menyebut dengan kriteria, dengan singkatan VUCA. Apa itu? V volatile, U uncertainty, C complexity, A ambigu. Apa itu? Nek cara Surabaya ruwet pol. Ruwet pakai sedemikian ruwetnya sehingga mampu mempengaruhi pola pikir umat Islam khususnya untuk membuat tata kelola, mulai pola pikir sampai akhlak perilakunya tidak lagi sejalan dengan al-Islam. Contoh, banyak orang yang pengen sukses dan bahagia, tetapi terkontaminasi salah sangka, salah duga. Mereka mengira sukses bahagia itu kaya raya, tersedia semuanya, hebat dalam segalanya, sehingga meracuni jargon anak-anak muda sekarang menjadi waktu muda hura-hura, foya-foya, umur tua kaya raya, mati masuk surga. Surga ini Pak D ini bukan yang kemudian sergap aja belum ada yang jamin kok. Pun pula di kalangan orang-orang tua, banyak yang atas nama bahagia rela menjual diri, rela melakukan perbuatan tidak terpuji, merampok, pun pula korupsi atas nama bahagia. Buktinya hari ini banyak sekali kita lihat kita dengar di radio puluhan sepeda motor hilang, betul? Beberapa mobil hilang, anak gadis hilang, istri hilang, suami nggak iki ngilang. Mereka sekali lagi, padahal dari awal Ramadan kita mendengar pencerahan bahwa bahagia itu bukan lahir tetapi batin. Bahagia itu bukan urusan raga tapi jiwa. Bahagia itu bukanlah urusan material, finansial, tetapi matang secara mental, spiritual. Boleh keluarga kita cerdas intelektual, kaya material, ganteng atau cantik secara fisikal, tetapi kalau tidak matang spiritual, belum tentu sukses lolos melewati ujian akhir zaman ini. Berulang saya sampaikan, kita buktikan para pejabat, para pemimpin yang ketangkep KPK karena korupsi itu orang yang pinter atau pinter sekali? Pinter sekali. Orang yang kaya atau kaya pol? Mengapa kok masih korupsi? Kurang apa? Betul, kurang ajar. Kurang matang spiritual. Lalu apa spiritual itu? Adalah kemampuan menghadirkan Allah tidak hanya ketika panjenengan iktikaf di masjid atau di musola hari-hari ini,
Tidak hanya ketika panjangan umroh atau puasa, tapi Allah hadir di mana saja, kapan saja, sedang apa saja. Kebetulan ayatnya relevan sekali, persis di bawah ayat perintah tentang Ramadan. Al-Baqarah 186. Idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi. Apabila hambaku bertanya tentang aku, katakan Muhammad, aku Allah hadir pun dekat. Aku kabulkan permintaan orang-orang untuk sukses dan bahagia kalau dia meminta dan berdoa. Syaratnya fastajibu li wal yu'minu bi, ikuti perintahku, berimanlah kepadaku. Mengikuti perintah Allah berdasar belief, itulah namanya spiritual. Implikasinya, orang-orang yang merasakan kehadiran Allah ini akan menjadi pribadi-pribadi yang pede, tatak, optimis, penuh harap dan anti sambat. PD-nya bukan sombong aku kok betul, tapi PD-nya karena punya dagangan Allah yang maha sempurna dengan Asmaul Husna. Bapak Ibu hari ini punya dagangan orang pusat kemelingkini gak karu-karuan. Dengan PWD mobil ditempel dagangannya pusat, ya. Mobil yang lain dagangannya orang dalam katanya. Kita ini dagangannya Gusti Allah yang maha sempurna dengan Asmaul Husna. Kok gak pede? Ada something wrong dalam keberimanan kita. Ada salah yang salah dalam keberimanan kita. Nah, orang-orang yang dekat dengan Allah ini, masalah sebesar apapun terasa kecil, masalah kecil seolah-olah tidak ada masalah sama sekali. Itulah runa-runa kehidupan yang harus kita lewati. Anda punya masalah, Allah punya solusi. Anda punya kendala, yakin Allah punya kendali. Sekali lagi, sebesar apapun masalah kita, Asmaul Husna jauh melampaui kebesarannya ketimbang masalah-masalah kehidupan kita. Itulah kekuatan spiritual itu. Jamaah rahimakumullah. Bahkan orang paling kaya di dunia namanya Warren Buffett menegaskan bahwa orang sukses dan bahagia bukanlah orang kaya, semua serba ada, hebat dalam segalanya. Tetapi orang sukses dan bahagia itu adalah orang yang mampu menemukan hal sederhana dalam dirinya lalu mensyukurinya. Ini kata Ustaz Warren Buffett. Kenapa saya kutip kata beliau? Kalau yang mengatakan saya dengan tak pakai percaya. Bisa tahu sugih. Orang yang ngomong Warren Buffett ini kekayaannya menyalip Bill Gates di tahun 2009. Kemudian tahun kemarin dihitung asetnya itu 4.300 triliun rupiah. Jadi kan nggak usah mikir asetnya, mikir nolai piro bingung gitu, saking kaya. Tapi menarik, orang ini memang praktek sederhananya luar biasa. Orang sekaya itu rumah seharga 30.000 US, jadi kira-kira 500 juta tanpa pagar masih ditempati sampai hari ini. Orang sekaya ini mobilnya itu Cadillac tahun 1964, belum lama ganti karena didesak oleh anak putrinya. Sangat sederhana. Nah, kalau kita ikuti testimoni ini, maka sebetulnya tidak perlu menunggu kaya untuk sukses dan bahagia. Tidak perlu harus hebat dalam segalanya untuk menjadi pribadi yang mulia dan bahagia. Caranya mensyukuri apa yang ada. Ya, syukur ala kulli hal, dengan cara memberi, berbagi dan berkontribusi. Dengan apa? Dengan apa saja yang telah Allah berikan kepada kita. Memberi yang paling umum tentu memberi materi. Tadi baru diumumkan terbuka peluang untuk infak, zakat, sedekah, apalagi wakaf dan zakat fitrah. Monggo, mumpung waktu masih ada. Kalau kemudian soal zakat lagi berat,
Infak sedekah lagi berat karena ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Daya beli yang sangat rendah membuat kita dodol opo gak payu-payu, sing tuku gak teko-teko, sing teko gak tuku-tuku, deloto. Maka jangan berhenti untuk berbuat baik. Kata orang bijak, gunung tak harus serba tinggi, yang penting tanda petik ada dewanya. Sungai tak harus serba dalam, yang penting ada naganya. Hutan tak harus serba lebat, yang penting ada harimaunya. Manusia hidup tak harus serba hebat, yang penting banyak manfaatnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Kalaupun dengan materi belum bisa, dengan semampu kita, minimal dengan sing podo aruhan S4, salam sapa santun senyum. Ya ketemu tonggo konco jamaah mbok yo mandung salam senyum nggih aja ngecuntu te koyo bingung wis gak patek ayu ra iso guyu masyaallah elek kok diborong dhewe biasanya ya gak payu-payu maksudnya dodol kowe gak payu ada memberi kelompok tengah ada ringan setengah berat butuh pelatihan. Apa itu? Memberi simpati atau empati, memuji, menghargai. Rasulullah piawai dalam hal ini, tetapi konteks ini sering diabaikan oleh keluarga muslim. Apa? Rasulullah pandai memuji, mengapresiasi sahabatnya, anaknya maupun istrinya. Kita kenal Rasulullah yang hari memuji istrinya dengan panggilan Ya Humairah, betul? Wahai yang pipinya merah delima. Mak-mak zaman now di belakang sana meniru Aisyah. Pipinya dimerah-merah dengan blush on. Kadang-kadang kemerahan, kadang-kadang kerotok misalnya. Tapi sedihnya tidak pernah dipuji sama suaminya. Kasihan dia dulu. Yang nemen itu ada satu teman saya, seorang suami, istrinya itu benar-benar minta dipuji. Mau kondangan pakai baju baru, batik motif baru. Sambil muter-muter di depan cermin itu minta komentar, Papa, kalau pakai baju ini aku kelihatan tampak langsing kan? Nah suaminya terlalu jujur. Walah mama pikir wis gembrot pakai baju model motif apapun yang kemprot gitu. Langsung ngambek masuk kamar, pintu dibanting jedar, tengkurap gagal kondangan. Suami ini nggak paham psikologi wanita. Wanita ini sekadung tengkurap angel di rumahnya. Kecuali kalau abang-abang rompuluh. Apa sih sulitnya memuji meniru Rasulullah? Kalau lesan ini tidak biasa memuji, ya pakai isyarat kok, mama pakai jempol ya. Meskipun jajannya ada, jajannya modal. Semudah ini berat bagi orang yang tidak terbiasa. Lanjut, intinya memberi dalam hal yang lapang maupun yang sempit agar bernilai surga. Memberi ini jangan asal, jangan mediocrity, jangan asal memberi, tetapi yang sungguh-sungguh unggul dan TOP tinggi. Sebab para sahabat yang dijamin Allah, Rasulullah masuk surga adalah sahabat-sahabat yang dalam memberi itu monumental, unggul, hebat, tidak rata-rata, tidak asal jangan. Sebutlah misalnya ada sahabat yang kaya raya tapi dermawan, masuk surga dengan kedermawanannya. Siapa dia? Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Ada sahabat yang jadi pejabat mantan preman, tapi tegas menegakkan kejujuran, keadilan dan pro kemiskinan. Siapa dia? Umar bin Khattab. Ada sahabat yang pinter tapi gak bisa golek duit. Siapa dia? Ali bin Abi Thalib. Sampai ada lagu yang memuji Ali, masih kan? Ana Madinatul Ilm wa Aliyun babuha. Suara siapa itu? Suara saya itu bernomor. Ada sahabat yang bukan apa, nggak terkenal. Sahabat ini nggak kaya, nggak menjabat, nggak pinter, nggak ganteng, uir bisa. Tapi terumpahnya sudah kebenaran di surga. Siapa dia?
Sahabat ini nggak pernah bermasalah karena repot ngurusi emaknya yang sampai berkepanjangan sampai harus naik haji gendong emaknya. Siapa dia? Uwais Al-Qarni, masuk surga. Takdimnya kepada orang tua. Sekian banyak contoh ini mengambil kesimpulan bahwa tidak ada penghalang bagi siapapun termasuk panjenengan untuk masuk surganya Allah asal punya tiketnya dan berani membayar harganya. Apa tiketnya? Monggo dipilih. Apakah mau tiket seperti Utsman, kaya tapi dermawan? Apakah mau tiket seperti Umar, pejabat tapi manfaat? Atau tiket seperti Ali, pinter dan mencerahkan? Atau tiket seperti Bilal, gak jadi apa-apa tetapi marbot masjid yang setia melayani? Atau mau tiket seperti Uwais, ya, takdim kepada orang tua, kata Ustaz, bercelakalah orang yang ditunggoi orang tua sampai tua tapi tidak bisa masuk surga. Monggo dipilih. Atau mau seperti Abu Bakar, asal jangan seperti Abu Jahal. Apapun pilihan tiket itu harus berani membayar harganya. Berapa harganya? Sungguh-sungguh dicantik. Jangan asal jalan atau mediocre. Asal mediocre itu asal jalan elu-elu norok buntek opo jari glundung semprot, you know, alon-alon lakon-lakon, besok kelakon tapi watok, terlaksana tapi asal jalan, asal jadi, asal ada. Karena asal-asalan maka produknya tidak kerja tidak profesional, produknya tidak unggul, tidak efisien, tidak marketable, tidak mempunyai daya saing. Akibatnya produk-produk kita selalu kalah dengan produk Cina. Sehingga orang Indonesia rata-rata jadi marketing apa? Maklar for everything. Saat menteri-menterinya maklaran kabeh. Baik, masuk sedikit lagi. Nasib Indonesia menghadapi era ketidakpastian global ini menghendaki sumber daya yang syukur, memberi, berbagi, dan unggul setiap prestasinya. Semua wali kota bupati berbicara soal Indonesia Emas 2045. Saya khawatir para pemimpin-pemimpin itu nggak ngerti Indonesia Emas itu karena apa. Ya, ngerti nggak gitu? Kita itu gak ngerti. Indonesia gadene emas, Indonesia dodolan emas, atau Indonesia tambah cemas. Ini penting. Korea berhasil karena semua komponen ngerti soal target pemakmuran itu. Kita nggak ada yang ngerti. Even pemimpinnya sebuah terdakwa. Nah, Indonesia emas itu Indonesia makmur masyarakat. Tetapi gak bisa ngomong dengan jargon kok, harus ada angka-angka yang ditarget. Misalnya Indonesia makmur itu minimal pertumbuhan ekonomi 8% minimal. Kenapa angka 8? Dengan 8% seluruh angkatan kerja baru terserap oleh lowongan kerja baru. Maka tidak ada tambahan pengangguran lagi. Dengan angka 8%, maka uang yang berputar itu cukup banyak, cukup besar. Sehingga dodol poe payu ora koyo saiki. Ya ki mau sing tuku gak teko-teko sing ndelok brosur ratusan, sing nyang lho gak ono. Ketiga, sumber daya. Ya, untuk bisa 8% itu harus ada pejabat yang jujur, menjunjung kejujuran dan anti korupsi agar kepercayaan internasional untuk investasi di Indonesia itu datang. Enggak seperti sekarang IHSG turun 6,2%. Itu berarti capital flight. Ya, tidak ada kepercayaan untuk Indonesia karena tidak jujur. Mengembalikannya sulit sekali. Tidak usah ada lah. Suami yang tidak dipercaya istri itu orang tahun belum karuan menggalak kepercayaan. Betul? Semua begitu oleh pengalaman. Katanya
Forgiven but forgotten. Tak maafkan, tapi tidak saya lupakan. Maaf sejarah. Gak bisa dipercaya. Ini negara. Lanjut lagi, diperlukan SDM unggul. Apa? Orang-orang yang kuliah di Amerika dan perguruan tinggi terbaik dunia itu harus ratusan ribu. Cina 125 ribu kuliah di Amerika, India 110 ribu kuliah di sana, Indonesia hanya 7.500. Itu pun banyak yang tidak kembali ke Indonesia. Alasannya Indonesia gelap gulita. Di Indonesia sarjana-sarjana sains dan teknologi plus akuntansi harus lebih banyak ketimbang sarjana sosial dan SAG, sarjana alam gaib. Kenapa? Untuk mampu mengolah sumber daya alam yang kaya raya, nikel, batu bara, tembaga, emas, agar diolah sendiri bernilai tinggi, pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 8%. Nah, kalau itu diserahkan lagi kepada Cina, kepada Amerika, balik-balik McLaren gitu, maklar for everything. Itu diperlukan ting. Sumber daya unggul lagi-lagi tidak bisa. Ya. Nah, kalau kemudian ini tidak dipahami, ya jangan kaget. Maka sampai 2040 nanti jargon itu tetap menjadi jargon Indonesia. Tidak dibersihkan korupsinya, malah terjadi efisiensi. Tahun ini bisa tumbuh 5% saja untung. Situasi akan semakin berat. Silahkan cek apa. Oleh karena itu, monggo kita tetap mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisa akhir ini yuk kita lakukan resolusi untuk bersungguh-sungguh memberi berkontribusi agar menjadi tiket surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tutup dengan sebuah ayat surah 5 ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan spiritual. Yang kedua, carilah olehmu tiket pulang. Bukan pulang mudik, pulang kemana? Surga Allah. Monggo seperti Umar, Abu Bakar atau Ali. Yang ketiga, wajahidu fi sabilihi, bersungguh-sungguhlah bicara itu. Yuk, resolusi jihad Ramadan ini bersungguh-sungguh memprofiling diri kita, mau seperti Ali, mau seperti Usman, mau seperti Umar, atau menjadi seperti Bilal. Apa saja bersungguh-sungguh la'allakum tuflihun, agar panjenengan memenangkan kehidupan. Al-falah itu as-sa'adu al-fazu an-najahu, menang, sukses, bahagia, surga. Ya, 3 syarat kita. Baik, kata orang Jawa, ojo mung eling golek butuhe urip nganti lali apa gunane urip. Aja mung eling golek sangune urip nganti lali apa sangune mati. Ada kurang lebihnya, mohon dimaafkan, kata orang Surabaya. Kasar-kasar parut itu manfaati, nenek halus-halusin lumut terkadang malah meleseti. Tapi nek kasar-kasar janggut, kata para istri ngamen. Nek ijik no, nek tuwek rada gila. Wa afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi